Selamat pagi teman-teman semua ya. Saya akan mempresentasikan mengenai persiapan kita di semester Gasal 2021. Nah, biasanya presentasi ini saya berikan di awal pertemuan dengan mahasiswa di setiap semester ya. Biasanya kita presentasi slide ini satu persatu perangkatan, tapi sekarang saya menggunakan video ini agar menghemat waktu. Jadi nanti pertemuan untuk kamu tanya jurusan menjawab itu tinggal tanya jawab saja. Oke, kita mulai ya. Saya tutup dulu nih, kan nggak perlu gambar saya ya. Oke, kami ucapkan selamat datang ya kepada teman-teman mahasiswa 2021 ya. Juga selamat menempuh ya untuk semester Gasal 2021 untuk semuanya. Gitu. Ya kita berharap di masa pandemi ini kita bisa tetap berprestasi ya, dan kemudian kita juga bisa berkontribusi untuk perkembangan diri kita sendiri maupun nanti kita berkontribusi di masyarakat. Jadi yang mau semprop ya, ini gambar orang semprop ya, mahasiswa kita yang semprop ya tetap semprop, yang mau dadaran, Komahi yang ada kegiatan juga nanti semoga lancar, dan teman-teman dosen yang juga ikut pelatihan dan pengembangan diri juga nanti bisa dilancarkan. Ini adalah kebijakan umum yang kita buat di jurusan ya. Jadi mohon diperhatikan, yang pertama adalah mahasiswa wajib untuk konsul ke dosen PA sebelum pengisian KRS ya. Waktu pengisian KRS kita sampai dengan tanggal 14 Agustus ya. Jadi mahasiswa silahkan nanti konsul ke dosen PA ya. Jika mahasiswa tidak konsul ke dosen PA, maka nanti KRS-nya tidak akan di-ACC oleh dosen. Kemudian yang kedua, pembelajaran di jurusan HI kita full menggunakan daring dan menggunakan LDRU ya. Kemudian yang ketiga adalah kami di jurusan ya menggunakan form evaluasi pembelajaran sebanyak 2 kali, yaitu di menjelang UTS ya, dan kemudian nanti menjelang UAS. Mohon nanti mahasiswa mengisi, memberikan masukan kepada kami mengenai proses pembelajaran yang teman-teman jalani selama setengah semester. Nah, itu berguna untuk kami nanti pengembangan pembelajaran dan juga untuk perbaikan kualitas pembelajaran di jurusan. Ya tentu masih banyak kekurangan ya, tapi kita harapkan nanti feedback dari yang teman-teman berikan itu akan semakin memperbaiki kualitas pembelajaran di jurusan. Kemudian untuk mahasiswa semester 5 dan 7 dan di atasnya ya, yang mengambil MPKM ya wajib mengikuti grup WA MPKM jurusan ya. Setiap mahasiswa yang skripsi ya, kemudian yang terakhir adalah setiap mahasiswa yang skripsi silahkan laporan ke dosen PA ya untuk pengisian KRS. Juga tolong sampaikan ke dosen bimbing 1 mengenai kapan rencana lulus. Banyak mahasiswa yang sudah mengisi skripsi, sudah bimbingan skripsi tapi macet. Nah, tolong sampaikan apa kendalanya kepada dosen PA dan bimbing 1 agar nanti apa yang bisa kita fasilitasi, kita bantu untuk fasilitasi. Kemudian ada beberapa juga yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah etika email ke dosen. Nah, ini kita sering dapat komplain dari dosen mengenai mahasiswa yang mengirim email tidak lengkap. Ini saya beri contoh email yang ya oke lah kita anggap lengkap gitu. Karena ini memenuhi unsur dan kejelasan ketika kami menerima email ya. Yang pertama beri judul email ya. Jadi jangan cuma kirim attachment aja, tapi judul email itu apa. Misalnya ini diberikan contoh oleh Nurul Alatifahana ya, yang mengirim email ke saya adalah judulnya adalah bimbingan draft skripsi. Ya, kemudian body email itu juga diisi ya. Kalau kamu nggak ngisi body email kan kita nggak tahu ya apa maksud dari pengambilan email ini. Nah, ini dijelaskan mengenai apa namanya draft yang sudah direvisi ya, termasuk dijelaskan tuh apa saja yang sudah direvisi sebagaimana yang kita beri masukan dalam ujian. Kemudian yang ketiga adalah pastikan attachment file sudah disertakan di dalam email tersebut. Gitu. Jangan sampai mengirim email bolak-balik ya. Ada yang sudah apa namanya judul emailnya sudah diberikan ya, terus kemudian body emailnya sudah diberikan, tetapi lupa attachment sehingga harus ngirim ulang. Nah itu membuat pekerjaan jadi 2 kali.
Juga etika WA ke dosen. Nah, ini teman-teman juga perlu perhatikan nih ya. Jangan hanya tanya, "Pak, gimana kabarnya?" atau "Bu, apakah bisa saya hubungi sekarang?" gitu. Tapi ya gunakan standar ini saja gitu secara umum ya. Misalnya salam ya, terus kemudian sertakan NIM, nama dan NIM ya, terus kemudian jelaskan keperluan mengirimkan WA kepada dosen. Ini saya berikan contoh misalnya punya Dimas ya. Selamat siang Pak, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya Dimas ya, dengan NIM sekian, izin menginformasikan. Nah ini, lalu kita jawab, kita tahu, oh ya ini maunya untuk Semprop ya, kita bisa. Kemudian yang ketiga adalah waktu WA yang tepat, yaitu biasanya di jam kerja ya. Tapi jika mendesak, teman-teman silakan mengirimkan WA di luar jam kerja. Karena sekarang ada beberapa mungkin keperluan mendesak yang tidak bisa dipenuhi di jam kerja, teman-teman silahkan WA di luar jam kerja, nggak apa-apa. Yang keempat, tunggu respon dari dosen ya. Jika sudah dikirimkan 1 hari tidak dibalas ya, teman-teman dapat mengirimkan ulang, menanyakan WA tersebut, atau menanyakan email yang sudah dikirimkan. Karena kadang-kadang WA sangat banyak ya, sehingga kita lupa untuk membalas. Ini saya beri contoh punya Jackie ya. Jackie sudah mengirimkan pada saya draft skripsi sampai dengan beberapa hari kok saya tidak membalas gitu. Nah ini ternyata emailnya memang tenggelam ya di antara email-email yang lain. Jadi jangan khawatir, silahkan dikonfirmasi ulang kalau belum dibalas oleh dosen. Nah sekarang kita masuk ke teknis pengisian KRS ya teman-teman. Ini untuk angkatan 2021 ya. Silakan teman-teman mengisi paket mata kuliah ya yang sudah disediakan oleh Prodi. Jadi untuk angkatan 2021 nanti tanggal 12 ya, silakan nanti mengisikan KRS sesuai dengan yang ada di daftar ini. Pancasila, kewarganegaraan ya, agama ya silakan dipilih salah satunya. Kemudian pengantar politik, pengantar sosiologi, pengantar HI ya. Kemudian pengantar hukum ya, internasional, pengantar ekonomi. Nah, total SKS yang didapatkan oleh teman-teman semester 1 ini adalah 21 SKS dan semuanya statusnya wajib ya. Jadi silahkan diambil oleh angkatan 2021. Saya kira ini mudah ya, nanti jadi pastikan pengisiannya sesuai nama mata kuliahnya ya teman-teman. Terus kemudian untuk angkatan 2020 atau yang sekarang semester 3 ya. Nah untuk semester 3 kita juga masih paket ya. Silahkan teman-teman mengambil mata kuliah yang sesuai dengan yang ada di daftar ini. Dan konsul juga ke dosen PA mengenai perkembangan studi di semester lalu ya, yaitu ditulis ya, disampaikan ditulis melalui WA atau media yang disediakan oleh dosen. Yang pertama adalah mata kuliah teori hubungan internasional yang kedua. Yang kemarin kan sudah mengambil yang pertama ya, sekarang yang kedua politik internasional, ekonomi politik internasional, TPLN, teknik-teknik diplomasi, ide-ide politik, pembangunan perdesaan di era global, dan kemudian politik luar negeri dan sejarah diplomasi Republik Indonesia. Jadi silahkan nanti disesuaikan mata kuliahnya. Saya kira ini juga tidak rumit ya, silahkan disesuaikan. Nah, ini kita mulai yang agak rumit nih, semester 5 ya. Semester 5 itu angkatan 2019 ya. Kita lihat skema kurikulum yang sudah teman-teman ambil untuk kurikulum 2015 ini ya. Kita semester 1 teman sudah menjalani ini, semester 2 ini, semester 3 ini, semester 4, semester 5. Nah, sekarang kita lihat semester 5. Nah, di semester 5 ini teman-teman harus mengambil 4 atau 2, 3, 4, atau 5 ya. 5 mata kuliah yang wajib diambil. Ya. Berarti saya salah nulis nih, harusnya 5 mata kuliah diambil ya. Lihat di tabel ya. Pembangunan negara berkembang, seminar HI ya, HAM, terus kemudian kawasan Asia Tenggara, kemudian TPLN. Nah, silakan yang 3 itu ditambahkan mata kuliah yang konsentrasi ya, konsentrasi pilihan. Daftar mata kuliah konsentrasi pilihannya di mana ya? Itu di sini nih. Yang sebelah kiri ini ya, kalau teman-teman ngambil konsentrasi Ekopol ya, EPI ya, itu di sebelah kiri itu yang ditawarkan semester ganjil. Sebelah kanannya itu yang ditawarkan semester genap ya. Politik diaspora dan migrasi itu semester ganjil, nanti masyarakat sipil di semester genap. Nah, ada 3 mata kuliah konsentrasi yang dapat diambil di semester 5 ya. Nah, mohon diperhatikan jumlah mata kuliah konsentrasi sesuai dengan minat kajian teman-teman ya.
Ya, gitu. Jadi total nanti akan diambil oleh teman-teman di mata kuliah konsentrasi itu ada 7 mata kuliah. Ya, terus kemudian berapa tadi 3 di semester ini, 4 di semester depan. Nah, gitu. Jadi silahkan diperhatikan ini. Terus kemudian kita masuk ke MBKM HI itu angkatan 2019 ya, 2018, 2017 dan sebagainya gitu, yang di atasnya lagi. Nah, teman-teman silahkan ya, kalau teman-teman mau mengambil mata kuliah Merdeka Belajar, maka silahkan mengambil mata kuliah ini yang ditawarkan oleh Prodi nanti di SIA teman-teman atau program yang diambil oleh Prodi. Tapi kalau enggak, teman-teman ngambil seperti tadi ya. Jadi silakan ikuti. Apakah saya akan ikut Merdeka Belajar? Kalau enggak, silakan ambil matkul yang disediakan oleh Prodi. Kalau iya, ya pertanyaannya adalah di dalam Prodi apa di luar Prodi? Kalau di luar Prodi nanti mengambil program MBKM yang di kementerian ya. Terus kemudian atau pertukaran pelajar ya. Kemudian kalau yang tidak di luar Prodi ya, maka nanti milih di dalam Prodi nanti bisa di dalam unsur ya, masih di unsur nanti ada mata kuliah yang kita sediakan di SIA. Nah, kita juga untuk semester ini ada tambahan ya untuk magang itu nanti bisa diambil di Prodi juga. Nah, setiap program yang diambil nanti akan dikonversi ke mata kuliah di HI-Unsud. Ya, daftar mata kuliahnya tadi sudah kita lihat di sini ya. Ini lihat, ini daftar mata kuliah kita. Nanti semua akan dimasukkan ke mata kuliah kita, dikonversi. Nah, apa perbandingan yang mengambil MBKM dan MBKM ya? Mahasiswa yang non MBKM ya, dia akan mengambil kuliah normal seperti tadi yang saya jelaskan, semester 5 nanti akan mengambil mata kuliah 5 mata kuliah wajib, 3 mata kuliah konsentrasi. Nah, kalau MBKM ya, teman-teman bisa mengambil jenis program MBKM seperti magang, pertukaran pelajar, studi independen dan sebagainya gitu. Mata kuliah tersebut nanti kita konversi ke mata kuliah Prodi HI oleh tim MBKM Prodi HI. Nah, ini perjalanan untuk teman-teman yang MBKM. Kalau tadi kita lihat ya, di semester 5 itu ada 5 mata kuliah wajib ya. Kalau untuk MBKM, teman-teman hanya cukup 1 mata kuliah wajibnya yaitu seminar HI. Lainnya nanti akan menjadi mata kuliah konversi. Itu. Jadi yang seangkatan 2019 apabila mengambil MBKM, nanti mata kuliah yang lain akan kita masukkan di sini. Nanti semester 6 juga demikian. Nah, semester 7 itu juga kita nanti desain untuk angkatan 2018 itu sama ya, masih nanti bisa ngambil MBKM untuk nanti dikonversi ke skripsi dan KKN. Khusus untuk skripsi dan KKN nanti akan ada panduan khusus ya, bagaimana agar magangnya itu disetarakan dengan skripsi dan KKN. Nanti kita di jurusan sedang membentuk tim ya, kemudian untuk mengkaji hal tersebut. Nanti kita setorkan magangnya teman-teman itu setara dengan skripsi dan KKN. Nah, ini ketentuan umum dari kementerian ya. Saya kira ini sudah umum didapatkan oleh teman-teman juga ya. Nah, kita di HI-Unsud untuk MBKM itu yang pertama ya tadi Kemendikbud ya. Kemudian 2 kita ada pertukaran mahasiswa antar prodi di Unsud ya. Lintas prodi dan lintas fakultas juga, ada magang atau praktek dengan institusi di luar Unsud, ada penelitian atau riset sebagai pengganti tugas akhir yaitu termasuk magang tadi. Kemudian magang yang dikonversi ke KKN ya. Nah, untuk semester Gasal ini ada 3 institusi yang siap kerjasama dengan kita ya. Yang saat ini sudah firm kerjasama dengan kita. Kemudian magang itu nanti akan dikonversi ke 21 SKS. Ya. Pelaksanaan magang selama 6 bulan atau 1 semester, bentuk kegiatan daring atau hybrid tergantung dengan mitra yang nanti teman-teman pilih ya, di mana tempat magangnya gitu. Kita lihat tempat magangnya yang pertama di JWB yaitu Justice Without Borders ya. Ini teman-teman bisa klik websitenya ya. Kuotanya ada 4 mahasiswa ya, alamat kantornya Depok.
gambaran kegiatannya nanti advokasi dan pemberdayaan pekerja migran. Benefitnya nanti teman-teman akan mendapatkan pengalaman bekerja di LSM internasional dengan pengalaman melakukan advokasi, networking, LSM internasional. Ini terbuka untuk mahasiswa angkatan 2018 maupun 2019. Pelaksanaannya nanti daring. Untuk ke seleksi lolos di JWP ini nanti akan ada seleksi dalam bahasa Inggris ya. Kemarin ada request agar mahasiswa yang magang di sini memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Nah, nanti untuk angkatan 2018 bisa dikonversi ke skripsi dan KKN, nanti kita paketkan. Yang penting nanti laporan magangnya itu sesuai dengan standar yang nanti dibuat oleh tim MBKM. Untuk 2019 nanti dikonversi ke mata kuliah yang diambil di angkatan 2019. Kemudian di kebun teh ya, di kebun teh ini nanti itu juga bisa diklik websitenya ya, ada kuota 8 mahasiswa ya. Alamatnya di Bekasi, gambaran umumnya nanti business matching ya, UKM Indonesia dengan Jepang. Kemudian nanti ada training atau workshop ya, budaya kerja Jepang, kemudian ada riset, kualitas dan kebutuhan SDM di Jepang, serta peluang karir di Jepang, kemudian sosialisasi tentang pendidikan Jepang di daerah atau komunitas atau institusi pendidikan. Nah, benefitnya nanti teman-teman akan punya networking nih dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang ya. Dan siapa tahu nanti setelah itu teman-teman lulus nanti dari HI-Unsud, kemudian punya kesempatan untuk bekerja di perusahaan Jepang. Nah, pelaksanaannya itu akan diselenggarakan secara daring ya, dan hybrid. Ini tergantung situasi dan kondisi. Nah, ini terbuka untuk mahasiswa angkatan 2018-2019. Sama seperti tadi, angkatan 2018 akan kita konversi ke skripsi ya, apabila nanti memenuhi persyaratan. Kemudian 2019 akan dikonversi ke mata kuliah 2019. Kemudian magang di PT Keramik Usaha Karya ya. Ini ada kuota 3-4 mahasiswa, alamat kantornya di Kelampok, Banjarnegara. Nah, gambaran kegiatannya nanti ada praktek global entrepreneurship ya, kemudian belajar perdagangan internasional. Benefitnya networking global entrepreneur, pengetahuan tentang alur perdagangan internasional, pelaksanaannya daring dan hybrid ya, lebih dominan ke daring atau tergantung situasi dan kondisi. Terbuka untuk angkatan 2018 dan 2019. PT Keramik Usaha Karya ini juga pernah kerjasama dengan kita sebelumnya ya di mata kuliah EPI. Jadi untuk teman-teman yang pernah ngambil EPI dan pernah praktek ke sana, saya kira ini juga menjadi menarik ya bagi kita untuk nanti belajar bagaimana global entrepreneurship ya dari PT ini. Nah, untuk sosialisasi yang lain ya, kita kemarin sudah diskusi mengenai sosialisasi MBKM di HI. Nah, tapi khusus untuk kebun teh nanti akan menyelenggarakan sosialisasi lagi tanggal 4 Agustus 2021. Nah, silakan nanti teman-teman gabung, yang tertarik gabung sana ya, sekaligus nanti akan diberitahukan kapan waktu seleksinya. Kemudian untuk yang lain ya, untuk angkatan 2021, 2020, 2019 dan yang ke atasnya yang nanti punya pertanyaan-pertanyaan yang lain, nanti kita akan menyelenggarakan kamu tanya jurusan menjawab tanggal 6 Agustus jam 15.30 sampai dengan jam 17. Sehingga nanti ditunggu kehadiran teman-teman di situ untuk bertanya ya berkaitan dengan hal-hal yang belum jelas dari penjelasan yang sudah kita berikan ini. Oke, terima kasih. Silahkan nanti teman-teman jangan lupa nih follow IG-nya HI-Unsud, nah, kemudian subscribe channelnya HI-Unsud, dan juga update perkembangan hi-visip-unsud.ac.id ya. Saya kira di sini jurusan sangat mendorong informasi nanti mengalir melalui media sosial yang kita miliki ini. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Terima kasih semuanya ya. Semoga semua sehat dan ditunggu kehadirannya di tanggal 6 Agustus jam 15.30 sampai dengan jam 17. Oke.